Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar menampik tuduhan kong kali kong anggota koperasi bongkar muat Teluk Bayur. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD yang merugikan negara lebih dari 20 miliar. Tim Raja Wali dari Satres Narkoba Polresta Padang Jumat malam terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 orang pengedar sabu-sabu di kawasan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Dalam pengejaran ini petugas berhasil menemukan 2 orang pelaku yang tengah bersembunyi di sawah yang berlumpur. Kedua pelaku ditangkap polisi saat tengah bertransaksi. Ketika mengetahui kehadiran polisi, mereka pun kabur ke persawahan yang ada di daerah itu. Agar pelariannya sempurna, di persawahan itu mereka pun berpisah. Kedua pelaku ini yakin bisa lolos dari kejaran petugas karena lokasi di persawahan itu gelap gulita dan polisi yang mengejar tak mengetahui medan. Tapi dugaan mereka meleset. Meski bermodalkan penerangan ala kadarnya, satu persatu pelaku berhasil ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku berbaring dan menimbun badannya dengan lumpur agar tak terlihat polisi. Dari tangan kedua tersangka, petugas menemukan barang bukti 1 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan barang bukti lainnya berhasil dibuang pelaku. Karena lokasi gelap gulita, sabu-sabu yang dibuang pelaku tak berhasil ditemukan polisi. Bagi polisi, 1 paket sabu-sabu yang berhasil disita telah cukup untuk dijadikan barang bukti yang akan mengantarkan kedua pelaku ini ke penjara. Melakukan transaksi narkoba terhadap salah satu pemilik. Namun pada waktu itu kami mengalami kesulitan karena dia sempat melarikan diri ke sawah-sawah, matang sawah. Namun pada waktu itu kami berhasil mengamankan pelaku beserta 1 paket sabu-sabu. Betul, kami sempat kejar-kejaran dengan pelaku itu melalui pematang sawah. Namun para pelaku berhasil kami amankan. Kini, kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui pemasok besar sabu-sabu kepada mereka berdua. Alfi melaporkan dari Padang. Program bantuan sapi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 lalu untuk petani di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berbuntut panjang. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mencium adanya kasus korupsi dalam proses pengadaan sapi-sapi tersebut. Hal itu terungkap pada saat ekspos tahunan Kejati Sumatera Barat pada hari ulang tahun Adiaksa ke-62 di Padang, hari Jumat pekan silam. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tim penyelidik menemukan ada indikasi penyimpangan pengadaan sapi yang tak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Diduga terjadi perubahan spesifikasi lebih dari 2.000 ekor sapi. Ada 4 perusahaan rekanan yang melakukan pengadaan ini yang akan diperiksa. Untuk tahap awal, pekan depan, penyidik Kejaksaan Tinggi akan memeriksa pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat. Sudah ada panggilan ke PPK dan PPTK-nya, kan Pak SP sudah jelaskan. Dan kita ya tetap apa yang kita temukan dan berkembang dalam pemeriksaan kita akan tindak lanjuti, itu aja sih. Sudah ada indikasi sudah. Berapa sudah. nilainya Pak? Kalau nilai masih nggak bisa lah, karena itu kan nanti kalau saya sampaikan sekarang ternyata berubah besok kan nggak enak. Mungkin nanti ya minta waktu lah sekitar 2 minggu mungkin ya perkembangannya lah seperti itu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat masih belum menyebutkan nilai kerugian negara. Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi ini telah dilakukan sejak 25 Maret lalu sesuai surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Jaksa Tinggi Sumatera Barat berdasarkan pengaduan masyarakat.
Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat memasuki babak baru. Setelah memeriksa sejumlah saksi, Kejari menetapkan 3 tersangka, yaitu Nofri Indra, pejabat pembuat komitmen, Ali Munir yang berperan sebagai penghubung dengan pihak ketiga, serta Ali Amri, kontraktor pemenang tender proyek tersebut. 2 tersangka, Nofri Indra dan Ali Munir, langsung ditahan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Pasaman Barat. Sedangkan tersangka Ali Amri saat ini berada dalam tahanan KPK karena terlibat kasus lain. Proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Anggaran tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang bersumber dari APBN. Setelah mendapatkan petunjuk dan melakukan penyelidikan, tim penyidik menemukan kerugian negara mencapai 20 miliar rupiah. Tim teknis kami menilai bahwa adanya kekurangan volume dari nilai kontrak itu, yaitu sebesar 20 miliar 135 juta. Tersangka tersebut kami lakukan penahanan, kami titipkan di rutan Polres Kabupaten Pasaman Barat selama 20 hari. Itu adalah kerugian negara terbesar selama Pasaman Barat ini berdiri. Kejaksaan menegaskan akan terus memproses perkara ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Menurut Kajari, kasus ini merupakan kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.